never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Banyak yang merasa kalau kekalahan Madara di penghujung serial Naruto terasa mengecewakan. Dengan mempertimbangkan semua rencananya yang cermat dan kekuatannya yang legendaris, gak sedikit juga orang yang percaya kalau cara kematian Madara terasa dibuat-buat dan terburu-buru. Kita sendiri tahu kalau Madara adalah sosok yang sangat cerdas dan kuat. Jadi membunuhnya dengan serangan mendadak dari Zetsu hitam terasa kurang masuk akal ya. Hal ini bukan tanpa sebab cuy. Karena alasan utamanya sendiri pada saat itu Kishimoto udah merasa di posisi yang sulit. Bagaimana cara untuk mengalahkan Madara? Setelah kebangkitannya di Perang Dunia Shinobi keempat, Madara dinilai terlalu kuat. Apalagi Madara adalah shinobi sejati. Tentu ini adalah masalah besar. Seorang shinobi sejati pastinya mampu menciptakan jurus-jurus hebat ketika memiliki cakra dan kekuatan yang luar biasa. Berbeda dengan Kaguya yang bukan shinobi dan hanya memiliki cakra yang sangat banyak. Tentu Kaguya kurang bisa memanfaatkan cakranya untuk berbagai serangan maupun pertahanan. Sejak kekalahan pertamanya di tangan Hashirama, Madara nggak pernah benar-benar mati berkat Izanaginya cuy. Dan akhirnya terungkap kalau setelah kekalahannya Madara mencuri sebagian daging Hashirama. Berkat daging inilah Madara berhasil membangkitkan Rinnegan, sekaligus mendapatkan kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Pada saat kebangkitannya di PDS keempat, Madara dikembalikan ke kondisi primanya, bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatannya ini semakin diperkuat ketika Madara menjadi Jinchuriki Kyuubi, juga mendapatkan Budo-Dama yang berasal dari cakranya. Pada tahap inilah Madara menjadi terlalu kuat dalam segala hal. Meski beberapa karakter berhasil melawannya, pada akhirnya mereka nggak berdaya untuk menghentikan Madara. Karena kekuatan Madara mendekati Rikudo Sennin itu sendiri, atau bahkan mungkin melebihinya. Karena hal inilah mengalahkan Madara dengan cara apapun adalah hal yang mustahil, kecuali menyegelnya. Tapi saat pertarungannya, Naruto dan Sasuke bahkan nggak mampu mendekati Madara. Lantas mau menyegelnya pun harus bagaimana kan? Luar biasa kuat bukan? Uchiha Madara mode Rikudo. Ini sebabnya rencana Zetsu hitam dan Kaguya adalah satu-satunya cara untuk menumbangkan Madara cuy. Karena hal ini juga sebagian orang jadi kaget kalau ternyata sejauh ini si botol kecap udah memanipulasi banyak hal sejak awal waralaba Naruto. Mulai dari mengadu domba kedua anak Hagoromo, mengubah prasasti Uchiha sehingga Madara salah mengartikannya, menimbulkan perseteruan dari generasi ke generasi sampai pada generasi Naruto. Selama ribuan tahun berlindung dalam kegelapan, selama itu si botol kecap berbuat licik, semata-mata hanya untuk membangkitkan ibunya yaitu Kaguya. Gokil dah. Jadi dengan adanya rangkaian manipulasi besar yang ditelusuri kembali ke Kaguya, menurut gua itu akhir yang cukup pas untuk seorang Madara. Walau awalnya sebagian fans merasa kecewa dengan hal ini dan juga adanya penjelasan dari Kishimoto, pada akhirnya kita begitu paham bahwa Madara sekuat itu dan sulit dikalahkan. Itu adalah salah satu poin respek kita terhadap villain yang satu ini cuy. Setelah 20 tahun digambarkan sebagai sosok dewa shinobi bersama Hashirama di serial Naruto. Gimana menurut kalian? Oke cuy, itulah alasan kenapa kekalahan Madara terasa mengecewakan ya untuk sebagian fans Naruto. Kita ketemu lagi di next video. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it.